Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oplen Haryani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di Universitas Pasundan. Pada saat ini saya mengajar di SMK Sais 1, Kabupaten Bandung. Pada hari ini, tepatnya Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit. Kita doain bersama ya supaya lekas sembuh. Untuk kelancaran belajar dan mengajar hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan Elia dipimpin doanya. Before we study, let's pray begin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Siswa Sais, Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh teman kita Cantika. Silakan Cantika untuk memimpin temannya. Ya, Bu. Ya. Teman-teman dimohon berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Mohon duduk. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian masih ingat gak syarat berdirinya suatu negara? Masih. Apa saja syarat berdirinya suatu negara? Pemerintahan yang berdaulat. Nah, dari 4 persyaratan berdirinya satu wilayah ini, kita bagi menjadi 2, penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Itu kita sebut persyaratan konstitusi. Dan pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure itu syarat deklaratif. Nah, salah satu persyaratan berdirinya suatu wilayah, suatu negara itu harus ada wilayah. Apa itu wilayah? Siapa yang mau mencoba wilayah apa? Wilayah adalah suatu wilayah yang ditinggalin oleh rakyat. Sopi apa Sopi? Nah, tempat tinggal para penduduk. Nah, itu adalah wilayah. Nah, Indonesia ini adalah negara yang luas. Nah, berbatasan dengan negara yang lain. Nah,
Sering kalian mendengar ada sengketa batas wilayah? Nah, sering. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi sengketa batas wilayah Indonesia dengan tujuan pembelajaran yang akan dibacakan sama Risma. Nah, adapun skenario pembelajaran hari ini akan dibacakan oleh Alvina. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengadakan pretest. Nah, pretestnya Ibu udah kirim linknya di grup kelasnya, itu yang Google Form, sok diklik dan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan diisi, jangan lupa nama dan kelasnya diisi, baru mengisi soalnya. Jangan lupa ya namanya, takutnya nanti nggak kasih nilainya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah ada jawabannya. Ini yang paling tinggi skornya 9 ya. Kita masuk ke materi ya, tentang sengketa batas Indonesia dan wilayah. Malaysia sepakat menyelesaikan negosiasi batas laut teritorial Laut Sulawesi dan juga Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di kediaman resmi PM Malaysia Seri Perdana Putrajaya, Malaysia. Jokowi juga berharap negosiasi perbatasan dalam segmen Sebatik dan segmen Sinapat selesai bisa segera diselesaikan. Setelah melihat video tadi, kita bisa menyimpulkan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 itu unsur suatu negara itu adalah adanya satu wilayah. Wilayah itu mencakup kesatuan dan Nah, itu cakupan wilayah suatu negara. Nah, apabila kita lihat dari letak geografis Indonesia, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Nah, ada benua apa aja? Benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Dan ada 2 samudera yang menghimpit kepulauan Indonesia, yaitu Samudera Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Nah, dari letak wilayah Indonesia secara geografis, Indonesia berbatasan dengan beberapa wilayah. Nah, kalian bisa lihat di sini, misalnya di kawasan perbatasan laut, kita berbatasan dengan Thailand, India, Malaysia, di Aceh, Sumatera, dan 2 kepulauan kecil terluar.
Nah, ini ada beberapa negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Dan tidak jarang, nah, dari perbatasan tersebut terjadi sengketa batas wilayah. Nah, sengketa batas wilayah ini apa? Nah, jadi sengketa batas wilayah sudah diterangkan sama Zakia Suci. Nah, bagaimana cara kita mengatasi sengketa batas wilayah? Nah, kalian sudah pernah dengar ada sengketa batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga? Nah, ada sengketa batas wilayah dengan siapa saja? Dengan Malaysia, dengan Cina, dengan nah itu ada sengketa batas wilayah yang kita hadapi dengan beberapa negara tetangga kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus mengadakan negosiasi. Kedua, dengan cara nah, selanjutnya kita mengadakan dan penyelidikan. Nah, kemudian kita bisa minta penyelesaian di bawah naungan organisasi internasional, yaitu PBB. Nah, cara penyelesaiannya di bawah naungan PBB. Setelah tadi kita menyimak materi, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Tapi Ibu bikin dulu kelompoknya ya. Kita bikin kelompoknya. Nah, di sini ada 26 orang. Kita bikin bagi kelompoknya jadi 5 ya. Jadi 5 kelompok. Generator kelompok. Nah, Ibu akan membagi 5 kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya sesuai yang sudah Lima pilihan untuk tadi ini. Setelah Ibu memberikan materi, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok melalui generator kelompok. Kita acak ya namanya. Nah, itu sudah Ibu bagi 5 kelompok. Kalian silakan membentuk kelompoknya. Sudah semua? Kalau sudah, kalian buka WhatsApp webnya, buka apa sih? Buka grup kelasnya. Di situ ada link live worksheet-nya. Di situ coba dibuka. Ya, ada LKPD? Ada. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai 5 ya? Iya. Yang sudah membagi 5 kelompok, silakan dibuka LKPD-nya. Yang pertama disuruh ngapain? Kalian buka? Coba kalian buka dulu link YouTube-nya. Terus setelah itu kalian diskusikan, kemudian selanjutnya menjelaskan kronologinya, selanjutnya cara penyelesaian. Nah, setelah itu kalian masukkan ke PPT A4-nya, kemudian kalian presentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan kerjakan LKPD-nya.
dipastikan tentang batas wilayah blok Ambalat. Next. Latar belakang. Akar persoalan kasus sengketa Ambalat ini terjadi akibat tidak adanya kesempatan atau perjanjian menyangkut garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Rumusan masalah penyebab utama sengketa Ambalat disebabkan adanya perbedaan seperti persepsi terhadap batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Masing-masing mengklaim wilayah Ambalat sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negaranya. Cara penyelesaian: pertama, perundingan bilateral; kedua, penetapan status quo; ketiga, Mahkamah Internasional; yang keempat, Konsil ASEAN. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasna. Penjelasan: Blok Ambalat adalah wilayah laut seluas 15.235 km persegi yang berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Blok Ambalat diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siva Jumalia. Hasil data untuk diketahui sejak dekade 1960-an, Indonesia dan Malaysia kerap bersidang mengenal blok Ambalat. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan yang berada di blok Ambalat. Adapun kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Juwita. Kesimpulannya dan tersebut yaitu klaim Malaysia atas Ambalat waktu menuai protes negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Cina, Thailand, Vietnam, dan Inggris. Ambalat yang ditenggarai memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang berlimpah merupakan salah satu tujuan Malaysia untuk menguasai Ambalat. Oke, teman-teman, ada saran dan pertanyaan? Boleh yang mau bertanya? Ya, boleh. Zakia Suci. Pertanyaannya, seperti yang tadi dibicarakan, cara penyelesaiannya yaitu menggunakan High Council ASEAN. Apa itu High Council ASEAN? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan Zakia Suci akan dijawab oleh Tia. Pertanyaan yang dari Suci sampaikan untuk kelompok kita yaitu kan bagaimana cara High Council ASEAN tersebut bisa menyelesaikan Ambalat tersebut, karena High Council ASEAN tersebut adalah dewan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memperdamaikan suatu negara-negara yang sedang berselisih, termasuk negara Indonesia serta Malaysia tentang wilayah-wilayah blok Ambalat tersebut dari pelautan Sulawesi. Karena ASEAN tersebut adalah dewan tertinggi, lalu mereka senantiasa menjadi orang penengah agar negara tersebut tidak memiliki perpecahan. Lalu High Council ASEAN tersebut meminta pertolongan kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk negara-negara tersebut agar tidak berselisih kembali. Sekian, terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Terima kasih udah teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami pamit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya kita acak lagi ya. Coba lihat di papan tulis. Kelompok 5 kan sudah selesai, acak lagi. Itu di X close.
Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan mengenai LKPD yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu mengenai konflik Laut Natuna antara Cina dan Indonesia. Kronologi dari konflik Laut Natuna itu berawal dari tahun 1947 silam sampai sekarang, yaitu Cina mulai menuntut Indonesia untuk menghentikan pengobaran migas di Laut Natuna Utara karena mereka mengklaim wilayah itu milik pemerintahan Cina. Namun, Indonesia padahal sudah mengatakan secara tegas ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif ZEE milik Republik Indonesia di Natuna Utara. Selanjutnya, ada penyelesaian yang akan dibacakan oleh Ardana. Adapun untuk penyelesaian yang pertama adalah meningkatkan bentuk penjagaan di wilayah perbatasan. Lalu yang kedua adalah pemerintah harus mempersiapkan segala bentuk kondisi yang tak terduga dalam konflik Natuna. Dan yang terakhir adalah pemerintah Indonesia tidak perlu bersikap reaktif. Lalu yang selanjutnya, bentuk dukungan dari konflik Laut Natuna ini akan dibacakan oleh Afina. Untuk bentuk dukungan yang pertama, menghargai berbagai keputusan yang sudah diambil pemerintah untuk menyelesaikan batasan wilayah. Yang kedua, potensi yang ada pada suatu negara. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apa ada pertanyaan? Nama saya Daniati. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian tentang sebagai pelajar apa yang didapat dari konflik luar Laut Natuna tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Tia. Pertanyaannya akan dijawab oleh Jihan dan Tasya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana kita sebagai pelajar atas apa yang bisa dapat diambil dari konflik Laut Natuna itu, yaitu kita bisa menghargai berbagai keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Terus untuk memperkuat potensi yang ada. Lalu selanjutnya sebagai pembelajaran kita juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, kita juga sebagai pelajar dapat terus membudidayakan atau mengembangkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konflik selanjutnya kita acak lagi ya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai LKPD yang telah Ibu berikan, yaitu mengenai sengketa batas wilayah. Nah, kita mendapat satu konflik sengketa batas wilayah, yaitu sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dari pengamatan yang kalian lakukan, sengketa batas wilayah apa yang terjadi? Jelaskan. Yaitu sengketa Pulau Sipadan atau Pulau dan Pulau Ligitan yang berada di Selat Makassar milik Indonesia yang diambil oleh Malaysia. Kronologis kejadian yaitu mencuat pada tahun 1969 dan meningkatnya
dimulainya pada 1991 ketika Indonesia melihat Malaysia membangun beberapa fasilitas wisata di Pulau Sipadan, dan Indonesia memulai pada tahun 1969 telah melakukan kesepakatan lisan tentang kedaulatan atas pulau itu. Namun, Malaysia membantah kesepakatan tersebut. Penyelesaian dari sengketa tersebut yaitu pada 1998, kedua negara sepakat untuk membawa masalah sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ke Mahkamah Internasional. Kemudian, pada Desember 2012, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang sengketa Sipadan dan Legitan antara Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan 16 hakim, sedangkan Indonesia dimenangkan hanya 1 hakim. Bentuk dukungan kalian terhadap bangsa Indonesia yang pertama, memperkuat potensi yang ada pada suatu negara. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Yang ketiga, memberdayakan dan mengembangkan SDA demi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia. Nah, dari materi yang kita telah sampaikan yaitu tentang sengketa batas wilayah Pulau Sipadan dan juga Pulau Legitan ini, mulai dari kronologinya, lalu ke penyelesaian masalahnya, dan bagaimana sih bentuk dukungan kita terhadap masalah sengketa batas wilayah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk memenangkan kedua pulau dalam perebutan dengan Malaysia telah diupayakan semaksimal mungkin. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk memenangkan kedua pulau dalam perebutan dengan Malaysia telah diupayakan dengan semaksimal mungkin. Namun hasilnya tidak sesuai, maka harus diterima dengan jiwa besar dan dilandasi oleh keinginan untuk membangun hubungan internasional dengan negara lain secara baik dan juga beradab. Cukup sekian materi yang dapat kita sampaikan. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan, ajukan tangannya. Silakan Suci. Baik, pertanyaan dari saya adalah berapa lama terjadinya sengketa antara Indonesia dan Malaysia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi itu jadi berapa lama sengketa itu terjadi? Jadi perselisihan antara Malaysia dan juga Indonesia ini berlangsung dimulai dari tahun 1969 sampai 1991. Jadi 22 tahun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yes. Sekian yang dapat saya presentasi. Sekian yang dapat saya Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini dapat memberikan pengetahuan kita tentang wawasan di luar sana dan menambahkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ya, karena kita sudah selesai materi, sudah selesai presentasi, kita lanjutkan dengan menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan mengemukakan kesimpulan? Silakan untuk Sophie. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tentang sengketa batas wilayah itu, jadi sengketa wilayah adalah suatu konflik yang dapat mengancam keamanan dan juga perdamaian karena dapat mengeruk kekayaan suatu negara atau mengambil hak kepemilikan yang biasanya itu yang diambil itu sumber daya alamnya, misalnya sungai, tanah yang subur, minyak dan lain-lain yang akan sangat-sangat merugikan negara tersebut. Terima kasih. Kesimpulannya kita ucapkan
Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes terakhir ya pada hari ini. Silakan dibuka grup kelasnya. Di situ ada Google Form ya, post test ya. Ya, silakan dibuka. Silakan diisi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Kalian buka polling di grup kelasnya. Silakan dibuka. Pembelajarannya kita hari ini sudah selesai, tapi kebetulan hari ini Ibu bawa 2 kotak permen. Nah, Ibu ingin kalian yang menilai siapa di antara teman kalian yang aktif dan bagus presentasinya hari ini. Siapa yang pilih Teh Sophie? Nah, alhamdulillah 1 permen kita kasihin ke Teh Sophie ya. Pingin yang ungu. Nah, selanjutnya ada 1 lagi ya. Nah, permennya kita kasihin ke siapa? Tia Suci. Sok, siapa yang suci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, siapa yang Tia? Karena jumlahnya sama, jadi Suci sama Tia bagi 2. Ya. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita hari ini. Untuk materi minggu depan, kalian pelajarin tentang kedaulatan wilayah NKRI. Nah, setelah selanjutnya kan rangkaian pembelajaran kita sudah selesai, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya kau ya Allah, aku aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Siswa saya